Oke, nanti kalau seumpama muskel-muskelnya tidak ada dari orang dinas, bisa sampaikan ini. Yang pertama proses usulan kalau yang ditanyakan bahwa kalau sudah sesuai desil 1 sampai 4 untuk usul PKH, 1 sampai 5 untuk BPNT itu langsung saja di menu usulan bansos nanti. Kemudian kalau dia tidak sesuai desil, dia mau dikasih naik desilnya atau turun, di usulan pembaruan dulu, nanti di ground check pendamping, terus di verifikasi dinas, dikirim pengesahan bupati, dikirim ke kementerian, kemudian penentuan desil berdasarkan hasil ground check pendamping atau TKSK dan hasilnya akan kembali ke Kemensos untuk berapa hasil pembaruan desilnya, apakah naik atau turun. Kemudian sampaikan juga 15 kriteria ini, di mana yang akan dikasih naik desilnya atau dikasih keluar atau pembaruan desil itu ada 15. Kalau dia alamatnya tidak ditemukan, dia kakaknya situ tapi tinggalnya sudah di Morowali atau sudah di mana, itu nggak usah kasih dia, kasih naik desil saja, nggak usah ada di desil 1 sampai 5. Individu tidak ditemukan atau tidak dikenal, nah, ini kasih naik saja desilnya 1 sampai 6 sampai 10 di usulan pembaruan desil. Dia meninggal, jangan lupa minta surat keterangan dari kelurahan, baru ajukan akta kematian di Capil. Kemudian dia PNS atau P3K atau dia keluarganya salah satunya ada P3K atau PNS, TNI Polri, atau dianggap mampu atau pensiunan, atau dia guru tersertifikasi atau gajinya di atas 3 juta, atau ada gaji APBN-nya atau APBD-nya di atas 3 juta kayak pendamping PKH itu tidak bisa dapat bantuan karena dia terdeteksi APBN atau tidak layak. Jadi dia harus di desil 610. Atau dia tidak mau terima bantuan atau penghasilannya di atas UMP yaitu 3 juta di Kolaka. Terdata dia sebagai pengurus atau pemilik perusahaan tidak bisa juga. Dia harus desil 610. Terdata dia sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis. Ini juga tidak bisa. Dia aktif sebagai perangkat desa, ini tidak bisa. Harus desil 610 dia. Kemudian kalau apa namanya, ampere PLN-nya 2200 itu sudah tidak bisa dapat bantuan atau di desil 1 sampai 5 dia harus desil 610. Kalau dia volt ampere-nya itu 900 atau 1300 itu masih bisa, atau 450 itu masih bisa di desil 1 sampai 5. Oke, kemudian kalau ada yang tanya juga, ini DTSEN sumbernya ada 3, DTKS, P3KE atau kemiskinan ekstrim, sama Resosek BPS tahun 2022. Makanya perlu ada verifikasi, harus ada muskel-musdes karena masih ada data-data lama yang perlu dipembarui atau dimusyawarakan biar dia sesuai dengan data di tahun 2025. Oke, selanjutnya setelah itu bukalah aplikasi Tak. Kasih lihat dia, bacakan desil 1 sampai 5 saja, oke? Desil 1 seperti ini, buka -4, cek, cari. Bacakan satu persatu Dian. Siapa Dian? Oh, Dian ternyata dia sendiri di kakak. Ini kelahiran 96. Untuk melihat tahun lahirnya ini saja lihat di paling ujung 96. Oh, tidak dikenal. Oke, tulis dia tidak ditemukan atau tidak dikenal. Atau usulkan nanti dia di pembaruan untuk di ground check biar naik desilnya. Atau tidak ditemukan nanti. Demang. Oh, Demang ini lansia, kelahiran 45. Dia layak. Oke, biarkan saja, nggak usah ditulis. Kemudian Yafet. Oh, Yafet ini dia layak. Oke, dibiarkan saja. Kemudian Hendrik. Oh, Hendrik ini tidak layak. Kenapa? Oh, dia ada usaha pertanian atau palawijayanya contoh. Oke, baik. Dia berarti naik desil usulan pembaruan nanti. Nah, ini bedanya yang biru sama abu-abu. Kalau biru berarti belum dipadankan datanya Capil. Kalau yang abu-abu berarti sudah. Jadi untuk padankan datanya, klik ini orang-orang, kemudian padankan data. Oh, berarti lagi bermasalah. Oke, nanti kita coba lagi. Nah, contoh, anggaplah di daerah ini, Petrus. Ini Petrus di Puuroda tidak ada ini. Dusun 3 ini berarti di kemungkinan besar dia pindahan. Tapi kalau ada di Puuroda alamat ini berarti dia bukan pindahan, seperti itu. Untuk lihat bantuannya seperti ini.
Oh, dia SI dapat bantuan PKH. Oh, dia dapat bantuan sembako. Nah, biasanya kalau SI ini ada perbedaan data dari Kemensos dan bank. Jadi ini perlu dipadankan datanya, perlu diinikan sampai dia hijau-hijau. Nantilah kalau bisa sampai hijau-hijau, nanti selanjutnya padankan, selanjutnya langsung validasi dan simpan. Setelah dibacakan semua ini, desil 1 lanjut ke desil 2 sampai desil 5. Nah, contoh di desil 5 sudah dibacakan semua, oke. Jadi, kalau ada yang seperti ini yang tidak ada namanya, berarti dia belum ada di hasil ground check, karena walaupun dibuka ini tidak ada datanya. Jadi yang begini, copy nik kakaknya, kemudian di usulan pembaruan dia. Kasih masuk nomor kakaknya, cari, kemudian nanti diproses. Biar nanti akan turun lapangan pendamping dan TKSK untuk ground check. Nanti hasilnya ada di sini, pengajuan pembaruan. Ini nama-nama yang akan diusulkan untuk naik desil atau turun desil, tapi kita hanya bisa ajukan. Nanti hasilnya tergantung dari home visit atau ground check pendamping atau TKSK. Karena yang menentukan desil adalah BPS, kita hanya mengusulkan. Oke. Kemudian contoh lagi. Ini yang desil 6, 10 nggak usah dibacakan. Jadi yang desil 6, 10 itu bilang saja, tanya saja Bapak Ibu yang tadi belum disebut namanya, tapi dia tetangga atau yang kita kenal dia layak dapat bantuan, tapi belum disebut tadi di desil 1 sampai 5, baru minta kartu keluarganya, kemudian diusulkanlah dia di pembaruan desil dulu, karena desilnya 6, 10 kemungkinan besar dia itu orang, makanya tidak ada namanya pas disebut di sini. Tapi kalau seumpama tidak ada nomor kakak atau niknya didapat, hubungi kami kabupaten, mungkin masih di alamat sebelumnya atau dia pindahan. Kemudian nanti ingat lagi, seumpama nanti bilang, ih desil 1 itu kan untuk orang sangat miskin, tapi kenyataannya dia tidak miskin-miskin sekali, ya maksudnya tidak ekstrim miskinnya, itu biarkan saja dia, yang penting dia masih layak dapat bantuan. Kenapa? Kalau kita ajukan ke pembaruan usulan desil, dia bisa jadi dia akan naik ke 6, 10. Bukan di desil yang kita mau. Kenapa? Karena kita belum tahu sistem penilaian dari BPS seperti apa. Jadi, kalau dia masih layak dapat bantuan, ya sudah biarkan dia di desil antara 1 sampai 5 ini. Kecuali dia sudah tidak layak, baru usulkan di pembaruan desil biar dia naik desil 6, 10. Oke, jadi nanti usahakan Bapak Ibu padankan semua ini. Biar tidak ada, nah ini kayak hijau-hijau ini berarti tidak ada masalah. Hijau ini tidak ada masalah, validasi. Oke, selesai. Cari lagi ini, anggaplah ini. Ini lagi hijau-hijau. Berarti dia aman saja datanya. Nah, kalau ada data yang ini belum ada pembaruan desil. Jadi kalau ada salah satu dari antara namanya atau desilnya belum ada, ini copy kakaknya, kasih masuk di pembaruan desil biar nanti di ground check oleh pendamping, biar ditentukan sama BPS desilnya berapa. Oke. Kemudian bagi nanti contohnya yang merah-merah, coba kita cari yang merah-merah ya. Yang tidak sesuai ada tidak ini. Ini rata-rata ada semua ya. Oke, kita cari desil 4 coba. Nah, contoh ini mana tadi? Oh, gagal. Nah, ini kayak ini tidak ada nama ibu sama tempat tanggal lahir. Ini minta kartu keluarganya isi nama ibunya, tempat tanggal lahirnya isi, RT RW-nya kalau dia 0 itu strap ya. Baru dipadankan. Kayak ini merah ini karena salah. Nanti tentukan dia apakah ibu rumah tangga, istrinya, dan dia sudah kawin. Kemudian pekerjaannya apa, mengurus rumah tangga. Kalau dia betul berarti hijau dia. Tapi ini karena saya tidak punya kakaknya berarti dia masih merah. Nanti diisi ya. Baru disimpan dan validasi. Oke. Kemudian yang untuk KIS. Untuk lihat yang belum diusulkan KIS-nya, lihat di sini reaktivasi desil 1 sampai 5. Copy nomor NIK-nya atau nomor NIK-nya saja ya. Ini desil 2. Nanti usulkan di sini.
Tapi ini bisa diusulkan di tanggal 1 sampai tanggal 11 bulan depan. Jadi bulan depan bisa diusul ini, lihat dia reaktivasi mana-mana yang desil 1 sama 5. Nah, ini kan belum bisa, ini bulan depan baru bisa. Begitu juga usulan bansos. Oke, cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, boleh di chat saja. Jadi ingat, pastikan kembali nanti ajak temannya 1 orang untuk bantu menulis, 1 untuk gerakan di layar. Tapi kalau mau copy ke Excel juga bisa, cuma masalahnya yang ribetnya kalau copy di Excel, dia tidak bisa, contoh kayak tadi, Dian. Nggak ditahu Dian siapa. Anggaplah Petrus. Oh, nggak ditahu Petrus siapa. Oh, ternyata istrinya dia Lobertina. Nah, ini baru ditahu pas lihat anak sama ini. Atau kemungkinan akan ada 2 nama Gio. Nah, jangan sampai ini, siapa ini Gio? Gio yang mana ini? Ya, harus dibuka dulu. Oh, ini istrinya, Perlaida. Gitu.